Assalamualaikum. Waalaikumsalam baraden tayo mising. Ngapa mi pakai ya dede. Mengganggu Mas Seng ini. Tayo nanta makin tayang. Ini Baraleba makin sahur. tidak kan ku tahu ki pasti banyak apa sedata sahur. Jadi belum maka sahur dari rumah ini. Tapi kita bicara dulu ini. Kita ngobrol tentang dialog Ramadan nih pakai. Jadi nah pendengar, kita ketemu lagi di hari kedua Ramadan 1443 Hijriah bersama Kiai Haji Dr. Amirullah Amri MA. Beliau adalah Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan dan sekaligus pemimpin umum pesantren Ilmu Yakin Tompok Bulu Maros di Tompok Bulu. Ada tongin anuna ini. Apa sih yang pernah Maki Mary Mak apa sih hari ini jo? Okay. Apanya? Apa namanya itu tempat itu? Yang kalau kita mau ke Tanah Suci. Tur apa? Oh, Amhatur. Oh iya, ini ada kayak guloperin Amhatur. Ya. Apa itu Amhatur? Itu Amhatur singkatan. Sebenarnya sih dari itu PT Wisata Ibadah. Oh. Amhatur. Amhatur. Nah, tapi yang terkenal Amha. Itu Itu singkatan dari Amirullah Halimah. Ih, dede korin. Arin atau bedin beliau. Ya. Nah, itu salah satu jadi kalau mau ke Tanah Suci hubungi beliau. Nanti nomor HP nanti sampaikan pakai. Aduh lewat dan tayang. Alhamdulillah. Moga barakah. Nah, pendengar, di hari kedua ini kita akan bincang-bincang lagi dialog Ramadan. Ini banyak sekali pertanyaan ini pakai. Nah, apa jauh di antaranya? Ini salah satu ini ada dari Ahmad Bakri di Palopo Bilah nih, Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau memasukkan amplop ke masjid atas nama almarhum atau almarhumah? Apakah boleh pakai? Amplop artinya ada uangnya di dalam. Apakah polo kosong? Ini pertanyaannya juga paham. Ada isinya atau tidak? Kok pernah banyak yang polo kosong gitu biasa dikasih masuk di masjid? Nggak pernah sungke panitia nampak tulisan aja bahwa Anda belum beruntung. Jadi maksudnya ini anaknya pingin beramal, berbuat, tapi dia niatkan pahalanya untuk almarhum atau almarhumah, dia niatkan orang tuanya. Persis, Pak. Saya yakin anaknya ini berkata, ya Allah, pahala sumbangan saya ini di masjid 10 juta untuk almarhum orang tua saya Anu bin Anu. Pahalanya sampaikan kepadanya ya Allah, dan jangan saya dihalangi atas pahala tersebut. Ampunkan dosanya, ampunkan juga dosaku. Oh, jadi ruah di pahala selain orang tua atas. Sebenarnya itulah makna Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana walahu, itu maknanya sebenarnya. Artinya apa itu? Jadi itu sesungguhnya dia minta supaya Allah tidak mengharamkan pahala atasnya. Jadi yang bersangkutan yang diniatkan dapat pahala, tapi yang nyumbang juga tetap dapat pahala. Yang disumbangkan diniatkan itu diampunkan dosanya, yang memasukkan anaknya itu juga diampunkan dosanya. Nah sekarang pertanyaannya sampai apa tidak? Nah, kan gitu kan? Pasti itu yang dikendaki pertanyaannya, sampai apa tidak? Karena kadang ada orang berkata, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau mati anak cucunya Adam, maka putuslah amalnya kecuali 3 hal. Sehingga dengan melihat konteks hadis ini, ada yang berkata, sudah putus amalnya, ngapain kau sumbang untuk orang tuamu? Amalnya sudah putus. Buat apa disumbangkan? Sudah putus amalnya kan? Nah, perlu dipahami dulu Dentaya. Apa itu pakai? Apa itu amal? Lain amal, lain pahala. Nah sekarang dan tayang ini kerjanya di Radio Republik Indonesia, RRI, Jalan Riburani, Makassar, Sulawesi Selatan. Nah itu namanya beramal, berbuat. Jadi amalun itu adalah perbuatan. Jadi berbuat di kantor RRI itu namanya beramal di kantor RRI. Begitu dan tayang pensiun,
putus amalnya. Iya, putus amalnya. Nah, tapi gaji pensiun masih kadang nggak peracina atau hadiah-hadiah. Iya. Nah, itu namanya pahala dan tayang. Iya. Jadi amal dengan pahala beda. Seandainya bahwa kalau mati anak cucunya Adam putus pahalanya, tidak perlu anaknya sumbang lalu dia niatkan pahalanya. Tapi bukan yang putus pahala, amal yang putus. Nah, pertanyaannya begini, apa itu doanya itu Pak Ustaz? Itu doa jenazahnya atau bagaimana itu? Kita memberikan doa atau Al-Fatihah mau? Yang mana? Doanya untuk kedua orang tua ini. Kalau dalam salat itu kan jelas ada bacaannya. Kalau salat orang, salat yang paling gampang itu adalah salat mayat karena tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Amin tenjitawa. Jangan seperti itu. Dia salati orang yang kena penyakit corona. Yang salati ruku, ditanya kenapa kok ruku, dia bilang supaya tidak berpindah virusnya. Sembarang ini. Jadi salat mayat itu kan hanya 4 takbir. Takbir pertama baca Fatihah atau alhamdu. Kasangkam aja Fatihah segang alhamdu. Takbir kedua baca selawat. Yang paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad, paling pendek itu. Sudah sah, biar itu. Takbir ketiga doa. Kalau mayatnya laki-laki Allahumma ghfir lahu. Kalau mayatnya perempuan Allahumma ghfir laha. Jadi laki-laki hu, perempuan ha. Kalau bencong KW-KW apa bencong? Tena tampak naga pergi karena huha. Tena huha. Jadi sama kalau huha itu tidak ada huha. Tidak ada di. Tidak ada. Allahumma ghfir lahu laki-laki, Allahumma ghfir laha perempuan. Jadi sama itu tadi pahala dengan amal beda. Kalau rezeki dengan dalil beda toh itu. Apa bedanya? Kalau rezeki itu yang kita dapatkan dikasih biasa dari mana-mana, tapi dalil itu bahaya toh gitu. Apa sih? Ada toh dalil warat, dalil timbur. Yang paling parah itu dalil. Kalau dapat kita dalil karena dalil no. Itu yang paling parah itu. Tak butuh bagian dalil no. Ya dalil toh kan jauh. Iya. Nah itu tadi pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua saya ngene. Jadi pertanyaan akhirnya. Jadi intinya itu tadi sampai pahalanya kalau anaknya nyumbang, termasuk buka puasa dan tayang. Dia buka puasa ke masjid, dia bawa buka puasa. Niatkan itu untuk apa pelah. Ya apa pelah? Ya dia bilang ya Allah pahala itu. Ya Allah pahala buka puasa ini untuk bapakku almarhum anu bin anu. Tapi nanti itu berpahala kalau dimakan. Makanya tukang azan jangan cepat qomat. Biarkan orang makan dulu sampai puas. Baru dikamat. Kalau qamat sholat itu kan bisa Pak Kedi. Iya bisa lah. Iya ada di tukang azannya. Oh, enggak ada, biasa ada. Ya, pertanyaan kedua begini Pak Kiai. Sofyan ini di Endrekang. Bagaimana hukumnya bila dalam akikah yang semestinya kambing sebagai sembelihan tapi dikonversi, ini konversi itu kambingnya ke sapi, mengingat yang akikah ada 7 orang. Nah, bagaimana nih anunya nih? Bagus. Itu dalam hadis dan tayang memang hadisnya kambing, bukan sapi, bukan unta, tapi kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikah cucunya Hasan dan Husain kambing. Akka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala Hasani wa Husaini kabishan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakikah cucunya Hasan seekor kibas dan Husain seekor kibas. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi hadisnya sahih. Kambing disebut. Nah, bagaimana dengan mengakikah pakai sapi? Ini bukan lagi hadis, tapi kias. Kias itu adalah mempersamakan kedudukan hukum. Nah, karena dia kiaskan, dia samakan kedudukan hukumnya. Kalau berkurban Al-Baqarah bisabain, untuk satu sapi 7 orang. Maka dia analoginya di situ. Dia samakan kedudukan. Kalau orang korban hukumnya sehingga dia berkata boleh sapi 7 orang lah. Nah, sekarang tinggal persoalannya, mau ikut dasar hukum kias atau tidak mau. Nah, tapi kalau mau, silakan sapi 7 orang. Nggak apa-apa itu, Pak. Nggak apa-apa. Ya, ini namanya kias. Karena kita berislam ini sebagai dasar hukum, pijakan kita, dalilnya itu bukan hanya ayat, tapi hadis.
bukan hanya ayat dan hadis, Quran dan hadis, tapi kias. Bukan hanya Quran, hadis, kias, tapi juga termasuk ijma, kebulatan pendapat ulama. Karena kalau hanya, saya tidak mau kalau tidak ada ayatnya, enggak bisa. Tidak semua masalah ada ayatnya dan tayang. Dua kalimat syahadat tidak ada ayatnya dalam Al-Quran. Kenapa syahadat? Ada ibu-ibu ngoto, masa tidak ada syahadat dalam Al-Quran? Pernah kurasa, ku baca, pasti salah rasa. Tidak semua juga masalah ada dalam hadis. Tidak semua. Contohnya, mengeluarkan zakat fitrah beras. Tidak ada hadisnya. Yang ada mengeluarkan zakat fitrah gandum. Nah, kenapa beras? Inilah namanya dikiaskan, disamakan kedudukan hukumnya. Sama tadi. Akikah dia pakai sapi untuk 7 orang, dia kiaskan di dalil kurban. Itu. Nah, itu tadi mudah-mudahan pendengar yang bertanya ini siapa ini? Sofyan di Endrekang terpuaskan dengan jawabannya Pak Kiai. Minta kata dan tanya baca dia kakak. Kalau pai. Tapi sudah Pak Kiai. Sudah. Itu juga akikah. Ini penting ini. Menurut Imam Malik mesti dari ketujuh. Itu paham Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i boleh sampai kakek nenek. Karena ini semua ada dasarnya. Ada dasar hukumnya. Imam Malik berkata mesti hari ketujuh karena cucunya Rasulullah diakikah dari ketujuh. Nah, itu dasar. Imam Syafi'i berkata akikah itu bentuk tanggung jawab orang tua. Dan tanggung jawabnya orang tua terhadap anaknya sampai balik. Maka sampai balik. Sudah 2 pendapat, 1 masalah. Jadi biasa tong ada itu sudah tua diakikah. Itu pendapatnya Ahmad bin Hambal. Bisa itu. Bisa. Kata Ahmad bin Hambal kan dalilnya akikah anakmu. Jadi pura-pura saja lupa deh. Akikah anakmu. Biar kakek nenek, anak juga namanya. Memang kayak kambing. Nah, jadi kalau neneknya denta yang belum diakikah, parek make undangan muko. Kajak-kajak lagi deh kambing. Nah, kepada yang terhormat Bapak Ibu di tempat, kita dulu dengan rahmat Allah, kami mengharapkan Bapak datang di rumah santap siang. Kalau bukan Ramadan. Datang di rumah santap siang dalam rangka acara akikah nenek kami. Jangan lupa ampulota. Nah, contoh jadi Pak Kiai, ini pertanyaan ketiga ini. Bagaimana kalau selalu dicerita sama tetangga? Ini ceritanya ini pasti baby sirene kau. Pertanyaan ini kalau misalnya saya selalu diceritai sama tetangga ini Pak Kiai. Cerita kekurangan orang. Iya, kekurangan orang ini. Itu dalam bahasa agama namanya ghibah. Ghibah, iya. Bagaimana itu menurutnya kalau di apalagi puasa ini? La haula wala quwata illa billah. Dan tayang zina itu dosa besar kan? Orang yang suka ghibah lebih besar dosanya dibanding orang yang berzina. Innal ghibata asyaddu minaz zina. Sesungguhnya ghibah itu membongkar aib orang, cerita kekurangan orang, menjelek-jelekkan orang, dosanya lebih besar daripada orang yang berzina. Bahaya itu. Bukan berarti orang bisa berzina bukan. Jadi jangan kesalahan pendengar. Di lampu sirongnya ini pakai. Ghibah itu lebih besar dosanya daripada berzina. Berzina mungkin ada orang berzina dengan dasar mau sama mau. Dosanya itu kepada Allah. Kalau dia tobat, Allah ampunkan. Tapi ini ghibah, silakan pergi minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Nah, pernah mati mau? Itu muskilah problem. Jalla jamaki pendengar ghibah-ghibah. Apalagi puasa. Puasa ne pakai kasih nasihat ini dengar ki ibu-ibu. Ibu-ibu. Apa ibu-ibu? Iya, bapak-bapak juga. Malah Imam Ghazali berkata orang yang ghibah itu puasanya biar sah tapi tidak ada hasil. Jadi dia puasa tapi tidak ada hasil. Tidak ada nilainya. Dia ikut ujian tapi rapornya 0 semua. Merai. Tinggal kelas kita. Sampai jumpa tahun depan. Nah, itu tadi soal ghibah. Jadi jangan lalu ceritai orang pada saat kita puasa. Mana tenana puasa teko cerita kekurangan orang karena semua orang maksudnya, maksud saya ini Pak Kiai, sedangkan tidak puasa lagi dilarang. Apalagi puasa. Jadi dapat 0. Tiada pahala. Tidak sampai karena kayak ibu-ibu sebagian. Ibu-ibu ini pada ibu-ibu jangan suka ghibah, tapi ibu-ibu di luar negeri.
Ibu-ibu sebagian itu kemana foto-foto di samping rumah, di dinding rumahnya orang nak komentari. Kadang Ya, dia bilang siapa foto ini ya? Satu bilang ini yang tuan rumah ibu. Dia bilang laki-laki. Dia bilang suaminya orang. Dia bilang tidak serasinya. Kenapa ketoko tidak serasi? Nah istri nontonnya orang. Dia bilang itu istrinya Iya. comok nah, nampak buranena. Buranena ada deh. Rosok nah. Kenapa Mana rosok tahu mereka kasaki. Maksudnya kuak yang ke barang. Ya, maksudnya kamu begitu. itu, kasar Jadi kamu kita ya, lanjut doi. pertanyaan lagi. Jadi begitu Bu Di, para pendengar gibah. Ya. Ini bukan pendengarnya RRI tahu ini, pendengarnya orang Haram itu gibah. gibah Dan- haram. Iya, iya. Terkecuali tapi ada pengecualian. Iya. Ada menceritakan kekurangan orang juga punya manfaat. Contohnya Iya. lewat di depan rumahnya dan tayang saya beritahu, oh yang sering lewat itu cirinya begini, begini, Iya, hati-hati karena itu sudah sekian kali keluar masuk penjara. Palukan tuh. Iya, iya, Nah, iya. ini kan membongkar juga aibnya. Iya, iya, Tapi menyelamatkan dan tayang. Jadi itu bisa. Nah, bisa yang Iya, begitu. iya, iya, Contoh iya. lagi, dan tayang di saat mau nikah kan lebih baik contoh ji. Tidak apa-apa Ji Pak Eki. Nasunda pinruang Nasunda pinruang ki benenta tayang. Contohnya, Iya. saya bilang itu perempuan yang kau mau nikah itu, itu, yang mana kan bilang itu yang pakai jilbab terus. Iya, iya. Saya bilang, botak itu tidak ada rambutnya. Tidak, karena pakai jilbab. Memang botak dari kecil. Ini boleh membongkar yang begitu Iya, iya. supaya dan tayang puas. Iya, 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 Kapan kan, weh, kusasalana kan. Ternyata tidak ada rambutnya. Iya, 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 iya. Nah, itu contoh dan tayang. Iya, Bapak. Jadi begitu sudah jelas pendengar nih. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya sebelum ini pertanyaan selanjutnya Pak Kiai, ini kita undang ini pendengar tak Ya. di 0821 333 4 kali 3-nya 9440. Kalau mau bertanya Pak Kiai. Nah, pertanyaan yang terakhir ini Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai dan Tayang. Waalaikumsalam warahmatullah. Tidak apa-apa gitu kalau orang vaksin di bulan Ramadan atau tes PCR karena ada indikasi masuk benda ke dalam tubuhnya. Ya. Bagaimana menurut ini Pak Kiai? Itu menurut ulama fikih dan tayang Iya. yang membatalkan puasa, Iya. makan, minum, Iya. berhubungan suami istri. Dalam arti memasukkan sesuatu lewat lubang. Dobang. Oh iya di. Iya, kalau disuntik orang tidak lewat. Disuntik tidak lewat lubang. Sana entah mereka lakukan deh Pak Kiai. Iya, iya, iya. Memasukkan sesuatu lewat lubang, Iya, iya, iya. ya itu batal. Kenapa Tapi saya disuntik tidak sampai lewat ke dalam lubang. pikiranku? Jadi pada dasarnya boleh saja, Boleh. Iya. cuma sebaiknya Bapak Ibu buka. Hmm. Sehingga ulama itu ada kecenderungan berkata makruh hukumnya disuntik di siang harinya Ramadan. Ya, jadi kalau mau vaksin malam mau. Malam. Iya, bisa terserah mami. Karena ya makruh itu artinya boleh dilakukan, tapi Iya. sebaiknya jangan lakukan. Iya, Contohnya, kencing berdiri bagi laki-laki. Iya, iya, iya. Itu hukumnya makruh. Laki-laki disebut di situ, perempuan tidak disebut. Tapi bukan berarti tidak disebut perempuan, lantas silakan kencing berdiri. Pasti bosi dan tayang. Ya, maksudnya Iya. kencing Kaki biasa kalau di-scan tajak ke kamera iya. kencing Pakai kan. berdiri. Ya. Itu boleh, tapi sebaiknya jangan lakukan. Jangan lakukan. Ini masalahnya Iya. celana panjang, Iya. Levi's, Levi's. ketat, Iya. nampak na pipa mima, Mia. Ada. Mempo mako Napa rupana tidak- na miyai. Tena plastik. Ngapa na rupana dali nagi capa. Contoh ja. Contoh, iya, Artinya iya. ini ilmu, Iya, Pak. iya, ilmu, betul. Bilang kenapa begitu? Di sinilah kesempurnaan dalam agama. Sampai seperti itu diungkapkan semua. Sampai yang sangat kecil. Iya. Dicerita di dalamnya. Ya apalagi denta yang kapan inja tena mau surat naka. Mungko pasti. Mau Ya, hari ketiga bisa. jadi itu makruh termasuk begini kalau puasa. Iya. Kesukaan mencium bau makanan yang disenangi dengan sengaja. Maksudnya dengan disengaja bagaimana? Contoh, Iya, iya. dan tayang mali durian. Ya, na boleh kira rawangan ranjanna. Iya. Mingka sinampir akalulu misenta mana bau itu na. Nah, karena nyaman Iya. nah. Makanya na boleh miseng. Kalau cuma baunya saja pakai, tidak apa-apa, tapi kalau sengaja selalu dicium itu Saya- namanya makruh. selalu bolak-balik di situ. Iya.
Itu makruh. Iya. Termasuk keseringan mandi membasahi kepala. Karena ada juga orang Sangat sering mandi lagi, sering mandi lagi. Iya. Apalagi Dentayang? Tidak, biasa begini, di analogi yang begini, biasa itu ada orang itu pakai, biar katanya harumnya saja itu basurmi. Nah, biasa bolak-balik di penjual palu basah ini. Dari Gamanjo. Jadi ini pertanyaan terakhir ini Pak Kiai tadi sudah kita jawab. Ini yang tadi kita sudah jawab, Kiai PCR itu yang disuntik. Nah, ini kita mau cerita lagi nih soal biasa. Mudah-mudahan saya bisa dibuat tur juga ini. Amhatur. Amhatur. Itu bagaimana caranya kalau mendaftar kini, Pak? KTP, KK, paspor. Dia bukan KTP itu. Itu paspor. Kemudian iya. pernah divaksin 2 kali. Betul, Mak. Berarti memenuhi syarat. Alhamdulillah. Duit namami. Iya, susah pakai. Susah. Kemudian di Dentayang itu mendaftar sesuatu travel, mesti teliti dulu travel apa. Iya, katanya tong itu travel abal-abal ki. Iya, ini karena ya abal-abal. Iya, enggak apa-apa saya tanya gini, Pak Kiai. Travel ya. Kalau di AMHA kan satu dipastikan berizin. Ada izinnya. Ada izin, baik izin umroh maupun izin haji. Kemudian yang kedua, menjual dengan harga fantastis. Ya. Fantastis. Ya, tidak boleh menjual di bawah harga 26 juta. Nggak boleh. Iya. Kalau di bawah itu tidak pantas. Tidak pantas. Oh, iya. Apalagi misalnya menjual hanya 14 juta. Mana bisa? Kalau mamin ya. tiket lagi 14 juta 600. Tenar rapi ki. Iya. Kecuali pun nak bisa yang ki dan tayang. Pale-pale pagi. Kemudian yang kedua dipastikan travelnya, dipastikan penerbangannya, dipastikan hotelnya, dipastikan jadwal terbangnya, dipastikan visanya. Lengkap lengkap itu berarti bukan abal-abal. Jadi kalau mau ki pendengar di Amhatur maki. Jangan maki lama-lama. Mumpun dibuka sekarang. Semenjak sekarang ini kan terbuka ini ya. Amhatur sekarang sebentar di Madinah sekarang jamaahnya. Oh, alhamdulillah. Kan dibuka sama Arab Saudi. Alhamdulillah. Sudah dibuka. Di Mekah sudah tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi masker, tidak ada lagi karantinaan. Pernah di karantina, tahu itu sapi itu benar karantina. Tidak tahu janjinya karena persoalan kesehatan. Persoalan kesehatan. Baju paling Pak Kiai, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi besok di hari ketiga Ramadan. Insya Allah. Dan pendengar, dialog Pak Kiai di hari ini dan Dentayang kita cukupkan sampai di sini. Selamat sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.